Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kalian rekan-rekan melihat sejumlah testimoni terkait dengan perkembangan seseorang yang terkena COVID dinyatakan positif ketika di swab, lalu ketika menggunakan ramuan yang telah saya buat, alhamdulillah dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari mereka sudah dinyatakan negatif ketika di swab kembali. Itu adalah sejumlah testimoni dari sekian banyak pengguna dari ramuan tersebut yang alhamdulillah yang akhirnya mereka dinyatakan negatif setelah mengkonsumsi. Jadi sebetulnya kalau kita fokus kepada solusi, maka kita akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan corona ini dibandingkan jika kita selalu berdebat, berpanjang pikiran, saling menjatuhkan dan lain-lain terkait dengan wabah corona ini. Kalau kita fokus kepada solusi, maka insya Allah recovery bukan hanya kepada tubuh saja, bukan hanya kepada mentalitas juga, namun juga kepada roda ekonomi dan lainnya bisa segera tersolusikan. Insya Allah saya tidak akan ikut-ikutan kepada perdebatan tentang ini apakah propaganda dan lain-lain, ini permasalahan perdagangan farmasi dan lain-lain. Saya akan fokus kepada bagaimana memberikan informasi untuk penanganan COVID-19 itu sendiri, sebagaimana yang sudah saya terapkan kepada pasien-pasien yang alhamdulillah pada akhirnya dengan izin Allah dinyatakan sembuh dalam waktu 5 sampai 7 hari. Jadi sebetulnya setiap penyakit yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini itu sudah Allah beri petunjuk pengobatannya sejak jauh. Jadi kalau kita mau membuka pikiran kita, bersabar, lalu mencermati setiap ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, maka kita akan bisa temukan hampir semua penyakit itu sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, apa sih yang saya gunakan sebagai ramuan untuk mengatasi permasalahan COVID-19 itu, sebagaimana yang Anda lihat hasilnya di tayangan beberapa testimoni tersebut. Yang saya gunakan yang pertama adalah madu. Sebagaimana Anda tahu bahwa madu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, itu yang menjadi sebuah makanan, akan tetapi dia juga berkhasiat sebagai obat di mana ada kesembuhan di dalamnya. Nah, kita tahu bahwa madu memiliki sifat antivirus dan antibakteri. Dia juga memiliki kandungan mineral, kandungan enzim, dan kandungan vitamin yang sangat lengkap, alhamdulillah, sehingga bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh kita dengan cepat. Lalu apakah hanya madu? Tidak. Kita melihat karakter dari serangan COVID ini, salah satunya adalah ke arah sistem suplai oksigen. Dia akan menghadang ke sistem pernafasan atau paru-paru. Nah, kita masukkan salah satu lagi dari apa yang sudah disebutkan di dalam hadis, yaitu habatus sauda, yang dikenal bisa mengobati seluruh penyakit kecuali 2, yaitu kepikunan dan kematian. Kenapa kita pilih habatus sauda? Habatus sauda itu memiliki satu bahan yang disebut dengan satu kandungan yang disebut dengan teopilin. Teopilin ini sangat bermanfaat untuk memanjangkan nafas, ya, memanjangkan nafas. Oleh karena itu, habatus sauda sering digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit seperti asma dan gangguan paru-paru lainnya, termasuk TBC. Nah, oleh karena itu, karena tipikal gangguan salah satunya yang ditakutkan dari COVID adalah mengganggu sistem suplai oksigen pada tubuh kita, maka saya masukkanlah habatus sauda. Ingat, regenerasi sel dan otot kita, tubuh kita membutuhkan kandungan oksigen yang cukup, sehingga jika oksigen itu betul-betul terganggu, maka sistem tubuh kita akan sangat cepat drop dan rusak, ya. Oleh karena itu kita membutuhkan habatus sauda. Apakah hanya madu dan habatus sauda? Tidak. Saya tambahkan kembali bida.
bidara. Bidara itu memiliki kandungan saponin yang cukup tinggi sehingga bisa merelaksasikan tubuh, sehingga dia bisa membuat tubuh merasa nyaman dan juga bisa memberikan waktu tidur yang cukup nyenyak, kualitas tidur yang cukup nyenyak, waktu tidur yang cukup. Ingat bahwa sistem regenerasi sel dan metabolisme tubuh itu membutuhkan kondisi tubuh yang sangat baik. Dan saat kita sedang tidur, maka sistem itu berjalan. Karena itu kita membutuhkan kualitas tidur yang baik. Karena itu kita masukkanlah bidara. Bidara juga memiliki sifat antibakteri. Dia juga bisa mengembangkan atau memancing sistem imunitas tubuh menjadi lebih baik. Ada madu, ada habatus sauda, dan ada bidara. Ketiga bahan ini kita bisa lihat ada di Al-Quran dan hadis. Lalu apakah sampai situ? Tidak. Saya melihat ada bahan lain yang juga bermanfaat untuk pengobatan ini. Contohnya adalah bunga rosella. Bunga rosella kita ketahui bahwa memiliki kandungan vitamin A, vitamin C, zinc, dan lain-lain. Dia memiliki sifat antioksidan yang tinggi. Dia juga bersifat anti radikal bebas, sehingga itu sangat baik untuk tubuh kita, bisa mengusir, mengeluarkan semua zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, bisa mendetoks apa-apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga sistem kita bisa berjalan dengan maksimal. Nah, ketika semua bahan ini digabungkan, jadilah sebuah ramuan dalam bentuk madu jamu. Kenapa saya sebut jamu? Karena itu tadi ada beberapa bahan-bahan. Saya pilih habatus sauda dalam bentuk minyak, lalu ada ada rosella dan ada bidara yang saya ambil dalam bentuk bubuk serbuk, ya, sehingga ketika dicampurkan dia menjadi madu racik. Nah, ini yang saya gunakan. Lalu kita minta untuk para pasien menggunakan 2 sendok di malam hari dan 1 sendok makan di pagi hari. Semuanya dalam keadaan perut kosong ketika mengkonsumsi. Malam hari dikonsumsi selepas sholat maghrib atau selepas sholat isya, jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Dan pagi hari sebelum perut sudah terisi dengan yang lain, maka diisi dulu dengan madu ini. Insya Allah, alhamdulillah, dari semua pasien rata-rata 5-7 hari. Ada nggak yang lebih dari 7 hari? Ada yang sampai 10 hari. Tapi artinya, alhamdulillah, biiznillah, semuanya dengan izin Allah dapat tersembuhkan. Nah, itu satu hal yang bisa saya bagi dengan Anda pada kesempatan kali ini. Itu adalah solusi yang insya Allah bisa Anda terapkan, bisa Anda gunakan jika Anda ada saudara yang sedang terkena dampak COVID ini, sedang terkena penyakit COVID ini, maka buatkanlah ramuan tersebut atau anjurkanlah untuk membuat ramuan tersebut. Lalu apakah saya menyediakan? Ya, saya sudah memiliki produk yang sudah jadi seperti ini. Ini 350 gram. Ini sudah berisi ramuan-ramuan tersebut, ya. Kalau dilihat judulnya, memang ini adalah rahasia laki-laki. Tapi ini kenapa ditulis dengan rahasia laki-laki? Sebetulnya memang awalnya madu ini untuk vitalitas. Lalu ternyata alhamdulillah memiliki kandungan yang luar biasa dan dipergunakan untuk mengatasi masalah corona. Alhamdulillah bisa dilakukan. Oh iya, ada satu permasalahan yang mungkin menjadi bagi sebagian orang, bagi penderita mungkin ini menjadi sebuah masalah, ya. Bagi sang penderita, khususnya untuk laki-laki, ini menjadi sebuah masalah. Ini adalah efek samping, atau mungkin saya bisa katakan efek depan. Kenapa saya katakan efek depan? Bagi laki-laki yang rata-rata yang memiliki masalah jantungnya agak lemah, sistem peredaran darahnya yang kurang bagus, ini akan meningkatkan libido Anda, meningkatkan kemampuan seksual Anda, sehingga boleh jadi ketika Anda mengkonsumsi ini, maka Anda akan meningkat gairah seksnya
yang ini jadi masalah ketika Anda sedang sakit, karena ada sejumlah pasien yang mengeluh kepada saya terkait dengan hal tersebut. Jadi ketika mereka sedang sakit, mereka ingin mengobati itu, lalu ketika mereka menerima kiriman dari saya produk ini, lalu mereka mengkonsumsinya, ternyata gairah seksual mereka meningkat, sedangkan mereka sedang tidak bisa mendekati istrinya, hingga pada akhirnya mau tidak mau menahan gairah tersebut. Ya, tidak ada efek samping, karena memang tidak efek samping artinya selain itu tidak ada, alhamdulillah. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Anda bisa gunakan waktu untuk mempersiapkan bahan-bahannya, membuat sendiri silahkan. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang salah datangnya dari saya pribadi karena kekurangan ilmu saya, dan juga datangnya dari syaitan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang pantas misalnya telah saya ucapkan. Dan jika ada yang belum subscribe, maka klik tombol subscribe-nya, lalu tombol like-nya. Insya Allah itu membuat saya lebih bersemangat untuk sharing ilmu saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Jika ada saudara Anda yang sedang saat ini mengalami musibah terkena penyakit corona, mintalah dia untuk bersabar, berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lakukan ikhtiar yang tadi sudah saya sampaikan. Insya Allah semua masalah itu tidak pernah ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Allah yang maha besar, maka semua penyakit itu akan terasa lebih kecil, semua masalah kita akan terasa lebih ringan, insya Allah. Sampai berjumpa kembali. Share ke teman-teman jika terasa ini memang berguna bagi Anda semua. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan kebaikan bagi semua orang. Ingat, selalu banyak bersyukur, selalu jaga emosi kita untuk lebih stabil. Jangan terlalu terlibat kepada konflik dan terlibat kepada perdebatan yang tidak bermanfaat mungkin bagi kita. Tetap berpikir positif, fokuslah kepada mencari solusi, dan fokuslah kepada membuat diri kita menjadi lebih berguna bagi masyarakat, insya Allah. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.